Sosoknya berupa tengkorak, berbalut jubah panjang, membawa sabit di satu tangan, dan bola dunia di tangan lain. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Jenny di sini. Nah, hari ini aku akan membawakan kisah yang berasal dari Meksiko. Sebuah fenomena yang sekaligus menarik, misterius tapi juga cukup menyeramkan. Namanya adalah Santa Muerte, atau dalam bahasa Spanyol berarti Sang Kematian Kudus. Buat sebagian orang di Meksiko, Santa Muerte ini dianggap sebagai pelindung, penjaga, bahkan penyelamat. Tapi buat sebagian lainnya, ia adalah sosok yang menakutkan, simbol dari kematian, dosa, dan kegelapan yang disembah oleh para kriminal, kartel narkoba, hingga orang-orang yang kehilangan harapan. Kisah ini bukan sekedar tentang patung tengkorak berjubah atau altar yang penuh lilin yang secara umum sering banget kita lihat. Melainkan ini tentang kepercayaan yang lahir dari keputusasaan manusia itu sendiri. So, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai kisahnya. Santa Muerte, yang dalam pengucapan lokal sering disebut Santa Sima Muerte, bukanlah tokoh baru di Meksiko. Akar kepercayaannya bisa ditelusuri jauh sebelum datangnya agama Katolik ke tanah itu. Bangsa Aztec kuno mengenal dewi kematian bernama Mictecacihuatl, atau artinya Lady of the Dead, penguasa dunia bawah yang menjaga roh orang-orang yang telah meninggal. Ketika penjajah Spanyol datang membawa Katolik, tradisi lama itu tidak benar-benar hilang. Ia kemudian bercampur. Sosok Dewi Kematian pun berubah wajah dari Dewi kuno menjadi figur mirip malaikat maut dalam simbol Katolik, yaitu berjubah panjang, membawa sabit, dan wajah berupa tengkorak. Dan disitulah Santa Muerte lahir. Gereja Katolik tentunya melarang keras untuk penyembahan Santa Muerte ini. Bahkan pemerintah pun menganggapnya berbahaya. Namun selama berabad-abad, pemujaan terhadap Santa Muerte ini tetap dilakukan secara diam-diam. Apalagi di pelosok-pelosok daerah yang masih tertinggal atau di sudut-sudut kota. Orang-orang tetap menyalakan lilin untuknya. Bagi mereka, Santa Muerte adalah pelindung terakhir ketika dunia tidak lagi memberikan perlindungan apapun. Kalau kalian perhatiin, sosok Santa Muerte pasti langsung terasa aura mistisnya. Sosoknya berupa tengkorak, berbalut jubah panjang, membawa sabit di satu tangan, dan bola dunia di tangan lain. Tapi warna jubah yang dipakai ternyata juga punya makna tersendiri loh. Jadi Santa Muerte ini memakai jubah yang berbeda-beda. Nah, jubah putih ini melambangkan kemurnian, perlindungan, dan kedamaian. Jubah merah menandakan cinta, gairah, dan hubungan. Jubah hitam berarti kekuatan, pertahanan, dan sering dikaitkan dengan hal-hal yang magis. Jubah emas melambangkan rezeki, kemakmuran, dan keberuntungan. Sementara jubah biru atau hijau sering dipakai untuk memohon kesembuhan bagi penganutnya. Santa Muerte ini bukan sekedar simbol kematian, tapi juga ibu agung yang bisa memberi keajaiban bagi siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa menghakimi, dan tanpa harus menjadi orang suci. Nah, pengikut Santa Muerte datang dari berbagai kalangan tentunya. Tapi kebanyakan berasal dari kelompok yang terpinggirkan. Seperti para pekerja seks, orang miskin, napi, kelompok LGBT, atau mereka yang terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang. Hingga orang yang merasa ditolak oleh gereja resmi mereka. Mereka merasa menemukan tempat di mana mereka tidak ditolak, yaitu di bawah naungan Santa Muerte ini. Di antara mereka, ada yang berdoa untuk keselamatan keluarganya, ada yang meminta untuk menjaga mereka dari bahaya di jalanan, entah itu kejahatan, kekerasan, atau sekedar nasib buruk. Ada juga yang berharap bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Tapi di sisi lain nih, Santa Muerte juga menjadi sosok pelindung bagi para anggota kartel narkoba dan kelompok kriminal di Meksiko. Mereka percaya Santa Muerte bisa melindungi mereka dari peluru, kayak kebal gitu, dari polisi atau dari pengkhianatan. Makanya di beberapa tempat kalian bisa menemukan altar Santa Muerte berdiri megah di markas geng, bahkan di rumah para narkobos. Kalau kamu datang ke kawasan Tepito, salah satu daerah paling keras di Mexico City, kamu akan melihat altar besar Santa Muerte berdiri di tengah jalan. Orang-orang datang membawa bunga, lilin, apel, tequila, rokok, bahkan ganja. Semuanya diletakkan di depan patung tengkorak itu sebagai persembahan ritual pemujaannya. Semuanya diletakkan di depan
patung tengkorak itu sebagai persembahan. Nah, ritual pemujaannya ini sering dilakukan pada malam hari. Orang-orang membaca doa seperti Rosario, tapi dengan nama Santa Muerte sebagai pusatnya. Jangan diikutin ya guys, ini tentu sesat banget. Mereka menyalakan lilin berwarna sesuai tujuan doanya, yaitu merah untuk cinta, emas untuk rejeki, dan hitam untuk pertahanan. Ada juga kepercayaan bahwa kalau permohonanmu dikabulkan, kamu harus menepati janji dan memberikan balasan yang telah kamu janjikan. Kalau tidak, Santa Muerte bisa mengambil kembali apa yang sudah diberikan. Itulah kenapa bagi banyak orang sosok ini dianggap adil tapi keras. Meski banyak pengikut Santa Muerte yang berdoa secara damai, beberapa kasus ekstrim sempat mengguncang Meksiko. Nah, contohnya pada tahun 2012, polisi menemukan kasus pembunuhan ritual di Sonora, di mana 8 orang ditetapkan karena mengorbankan seorang wanita dan 2 anak dalam upacara yang mereka klaim dilakukan atas nama Santa Muerte. Kasus ini tentu saja membuat sekte ini semakin ditakuti. Media internasional pun langsung bereaksi. Mereka menyorot bagaimana sosok Santa Muerte yang tadinya dianggap pelindung, kini justru disalahgunakan oleh kelompok kriminal dan para penyembah kekerasan. Namun di sisi lain, pengikut sejatinya menolak tuduhan itu. Mereka bilang Santa Muerte itu tidak meminta darah manusia. Yang melakukan itu hanyalah manusia yang menyelewengkan ajarannya. Gereja Katolik Roma di Meksiko secara tegas menolak pemujaan ini. Mereka menyebut Santa Muerte sebagai bentuk penyembahan setan yang dibungkus dengan simbol religius. Pemerintah pun turun tangan. Patung dan altar yang dianggap melanggar langsung dihancurkan demi menekan penyebaran sekte Santa Muerte. Pemerintah juga pernah menutup beberapa tempat pemujaan karena dianggap berkaitan dengan aktivitas kriminal. Tapi, seperti kebanyakan hal yang dilarang, larangan justru membuatnya semakin populer. Kini Santa Muerte punya jutaan pengikut. Dari Meksiko, Amerika Tengah, bahkan Amerika Serikat. Ada gereja-gereja kecil non-resmi yang secara terbuka mengadakan misa untuk Santa Muerte. Mereka menyanyikan lagu, membawa bunga, dan menyalakan lilin seperti upacara gereja pada umumnya. Hanya saja yang mereka doakan itu bukan Tuhan, tapi Sang Santa Muerte. Kenapa sekte ini bisa begitu populer? Jawabannya sederhana, tapi cukup menyedihkan sih. Karena banyak orang di Meksiko merasa tidak punya siapa-siapa lagi, atau kesepian dan merasa ditolak lah ya. Sedangkan Santa Muerte ini tidak menilai siapa kamu, entah kamu mantan napi, pekerja malam, atau orang miskin yang kehilangan arah. Santa Muerte tetap akan mendengarkan bagi banyak orang. Dia adalah simbol penerimaan tanpa syarat. Selain itu, keindahan simbolnya juga menarik secara visual. Patungnya yang warna-warni, lilin-lilin yang berderet, dan nuansa mistisnya membuat banyak orang tertarik, bahkan dari luar negeri. Bahkan beberapa toko menjual pernak-pernik Santa Muerte, dari kalung, patung mini, sampai dupa khusus. Namun di balik semua itu ada sisi gelap yang tidak bisa dihindari. Karena ketika kematian dijadikan tempat bernaung, batas antara iman dan keputusasaan jadi sangat tipis. Nah, makna yang lebih dalam, Santa Muerte ini bukan sekadar sosok religius. Dia adalah cermin dari realitas sosial di Meksiko. Tentang kemiskinan, kekerasan, dan ketidakadilan yang bikin banyak orang mencari penghiburan, bahkan pada sesuatu yang gak benar-benar hidup. Bagi sebagian orang, Santa Muerte adalah simbol harapan di tengah keputusasaan. Tapi bagi sebagian lainnya, dia adalah cermin bahwa manusia bisa menciptakan Tuhan dari rasa takut mereka sendiri. Kalau dipikir-pikir serem juga ya. Ketika manusia merasa sendirian di dunia, mereka akan berpegang pada apapun yang bisa memberi mereka rasa aman. Bahkan jika itu adalah simbol kematian. So, begitulah kisah tentang Santa Muerte, sosok yang dianggap pelindung sekaligus pembawa maut. Ya, bukan cuma sekadar legenda, tapi bagian dari realitas sosial Meksiko yang masih hidup sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang suka cerita-cerita horor dan misteri kayak gini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya dari aku. Dan selalu ingat pesan dari aku, hati-hati ya, karena gak semua cerita horor datang dari hantu. Kadang justru dari manusia itu sendiri. Bye bye, see you in the next video.